Oke, jadi halo semua, perkenalkan nama saya Nicholas Darmawan dengan NIM 1821908 dari K2 akan menjelaskan tentang Dolby AC2 dan AC3 sesuai dengan mata kuliah II 3150 Sistem Multimedia. Nah, jadi pertama aku bakal jelasin dulu apa sih Dolby Digital itu. Nah, jadi Dolby Digital itu adalah teknologi kompresi audio yang dikembangkan oleh Dolby Laboratories. Perusahaan ini udah lama banget kayak untuk ngurusin audio compression gitu. Nah, teknologi ini bertujuan apa sih? Untuk menghasilkan suara digital surround sound. Nah, digital surround sound itu kayak suara yang berasal dari sekitar. Jadi kayak biasanya ada beberapa channel kayak misalkan ada di kanan, di kiri, tengah, belakang, kayak di bioskop gitulah. Itu kayak surround gitu di satu tempat itu. Nah, teknologi ini bisa digunakan dalam pemrosesan dan pembentukan data audio yang tadi udah bilang buat kompresi audio buat di film-film atau di media kepingan, di DVD gitu. Nah, sekarang yang pertama AC2. Jadi AC2 ini sebenarnya udah dibuat Dolby udah lama banget. Ini tahu sekitar masih tahun 2000-an ya. Jadi dipakai buat soundtrack buat film lama sama DVD. Algoritma kompresinya masih pakai 2 channel. Itu tuh kayak walaupun 2 channel pas pada tahunnya itu AC2 ini tuh udah paling bagus ya kalau buat audio kompresi. Nah, AC2 ini juga mengikuti prinsip psychoacoustic, yang mana kompresi audionya itu membuang bagian yang tidak akan didengar oleh telinga manusia. Itu yang seperti yang udah kita belajar juga di kelas gitu, yang diajarin Pak Yusef, yang apa ada bagian-bagian suara emang kita nggak bisa dengar, jadi sama psychoacoustic ini itu kayak bakal dibuang gitu. Jadi kayak istilahnya nggak buang-buang ini dah, karena kan kita nggak bakal dengar juga gitu. Nah, sekarang untuk AC3 ini yang lebih high versionnya di atasnya dia gitu ya. Ini teknik pengkodean audio yang digital dengan mengurangi jumlah data yang tidak dibutuhkan untuk menghasilkan suara berkualitas tinggi. Ini sama juga pakai prinsip psychoacoustic yang tadi. Nah, kalau yang misalkan AC2 tadi, itu kan dia pakai 2 channel ya. Nah, sedangkan kalau misalkan AC3 ini pakai 6 channel. Nah, format 6 channel itu namanya 5.1, di mana terdiri dari 5 channel terpisah dengan bandwidth yang tinggi. Ini yang tadi aku bilang juga, yang surround sound, yang ada di kanan, tengah, kiri, surround kanan, surround kiri. Yang kalau misalkan biasa di bioskop ada kayak channelnya banyak kan gitu. Sama satu channel lagi yang frekuensi rendah, ya low frekuensi. Itu buat apa? Itu buat kayak kalau misalkan kalian pernah nonton bioskop pasti pernah gitu ya, kayak ada audio efek atau apa, itu pakai channel ini. Nah, sekarang buat proses encodingnya. Jadi yang pertama ada PCM, itu yang kayak dari audionya udah kayak template banget, pulse code modulation. Itu diubah menjadi sequence of frequency coefficient blocks. Nah, blok sampel sinyal dengan panjang 512 itu dikalikan dengan satu set of window coefficient dan diubah ke domain frekuensi. Domain frekuensi berisikan blok yang berisi 256 koefisien, karena tadi kan tumpang tindih tuh, dari yang 512 saling tumpang tindih dua-dua gitu, jadi 256. Nah, ini tuh terjadi di analisis filter bank. Sorry. Nah, nanti setiap individual frekuensinya itu bakal diubah ke eksponen sama mantisa. Nah, itu bisa dilihat dari analisis filter bank jadi eksponen mantisas gitu. Nah, itu dia pakai transform apa sih? Nah, itu pakai MDCT, bukan DCT. Kalau kita yang belajar di kuliah kan DCT. Nah, kalau MDCT ini kayak yang dimodify gitu M-nya. Nah, itu bedanya apa sih? Sebenarnya sama-sama kayak mereka mengurangi energi yang digunakan gitu kan. Cuma kalau buat MDCT, itu dia ada spesial lagi tuh buat audio. Nah, itu tuh dia kayak ngurangin distorsi suara gitu. Nah, itu tuh eksponensial, jadi eksponen sama mantisa. Mantisa itu floating point atau angka setelah koma, misalkan kayak 5,3210. Nah, itu kayak yang di belakangnya gitu. Itu kayak angka gitu. Nah, kalau yang dari tadi, kumpulan eksponen, itu bakal di-encode menjadi spektrum sinyal yang masih kasar, disebut spectral envelope atau selubung spektral. Nah, spectral envelope ini diproses di bit allocation.
Buat apa sih? Nah, nanti di bit allocation, spectral envelope-nya ini dipakai buat ngitung resolusi amplitudo yang diperlukan untuk pengkodan setiap mantisa. Nah, jadi nanti dari yang spectral envelope encoding masuk bit allocation. Nah, ini ada bit allocation information buat mantisa quantization yang tadi. Jadi spectral envelope-nya dipakai buat ngecek resolusi amplitudo, buat pengkodan setiap mantisa yang di mantisa quantization gitu. Nah, spectral envelope dan mantisa akan terkuantisasi nih untuk tiap 6 blok dan diubah menjadi satu AC frame yang menghasilkan AC 3 bit frame. Itu kalau misalkan buat yang encodingnya. Nah, kalau buat decodingnya sebenarnya itu tuh kebalikan dari encodingnya. Jadi nanti kalau buat decodingnya dari AC bit 3 streamnya itu dilakukan synchronization. Kayak streamnya itu kayak disinkronisasi masing-masing bit streamnya. Terus kayak di detect nih ada error gak sama yang tadi dari yang AC3 frame di deformatting, di deframe gitu lah. Nah, nanti hasilnya itu ya kayak yang tadi, jadi quantized mantisas yang udah dikuantisasi sama ada encoded spectral envelope yang udah diubah tadi. Nah, nanti balik lagi kayak ini udah kayak inverse gitu ya. Jadi kayak dipakai lagi bit allocation-nya buat nentuin nanti buat di quantization-nya itu gimana mantisanya. Nah, itu pakai encoded spectral envelope. Nah, itu bisa dilihat nanti ada encoded spectral envelope masuk bit allocation. Nanti dari bit allocation kirim ke mantisa di quantization buat kasih information-nya yang buat di quantization si mantisanya. Nah, setelah itu nanti dari encoded spectral envelope-nya itu masuk ke spectral envelope coding. Udah gitu diubah lagi ke synthesis filter bank. Nah, di synthesis filter bank itu kayak disatuin lagi mantisa sama eksponennya. Nah, sama ada dibuat ulang lagi gitu, di struktur gitu dari yang 256 tadi jadi 512 yang overlapping tadi dipisah lagi jadi PCM. Nah, itu sebenarnya kita belajar gini, Dolby penggunaannya buat apa sih? Nah, jadi kalau buat Dolby sendiri, itu sebenarnya kita sebenarnya udah sering banget gitu ya denger Dolby gitu, digital, surround by apa. Itu udah banyak banget. Nah, teknologi Dolby digital sudah banyak dipakai untuk broadcast TV, radio broadcast, pakai satelit, digital video streaming, DVD, Blu-ray disc, game konsol, dan sinema. Nah, sebenarnya masih banyak banget jenis-jenis Dolby. Ada Dolby yang AC2 tadi, AC3, terus ada yang Dolby Live. Nah, ada banyak, cuma ya untuk sekarang kita bahasnya yang AC2 sama AC3. Gitu. Oke, terima kasih.